Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan saya muliakan. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ayahanda dan ibunda sekalian. Masail atau masalah atau tema atau judul kita pada subuh kali ini adalah ayatul kursi, yakni ayat kursi, keutamaan, tafsir dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Surah Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Ayat ini dikenal, yakni diberi nama dengan ayat kursi. Satu ayat yang masyhur, yakni dikenal, bahkan barangkali banyak kita yang menghafalnya dan menjadikannya sebagai wirid,
yakni bacaan kita, zikir kita setiap hari. Karena kecintaan kita kepada ayat ini. Dan ayat ini bernama ayat kursi, sesuai dengan ada kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab kata ya. Yakni kursi. Nanti ada pembahasannya. Apa ini maksud dengan kursi di situ ya? Semua kita, Ibunda hafal? Iya, insya Allah hafal. Ibunda sering bacanya. Ya, begitu juga ya Anda. Oleh karenanya, saya akan mengulangi pelajaran kita yang barangkali sudah pernah ada ustadz yang mengajarkan, atau ayahanda dan ibunda sendiri sudah pernah mendengarnya, membacanya dan seterusnya. Bahwa ayatul kursi ini, ayat kursi ini, dia memiliki keutamaan yang sangat banyak. Tentu di waktu yang ringkas ini saya tidak bisa menyebutkan karena banyaknya keutamaannya. Akan tetapi kita akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ayat kursi adalah ayat di dalam Al-Quranul Azim yang paling agung dan paling utama. Yang paling agung dan paling utama. Ayyu ayati fi kitabillahi a'zam? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Faraddadaha miraran. Thumma qala Ubayyun ayatul kursi. Qala liyahnikal ilmu Abul Munzir. Walladhi nafsi biyadihi. Inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malika inda saqil arash. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah mengulangi pertanyaannya berulang kali. Kemudian Ubay menjawab, ayat kursi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan ilmu ini menjadi kenikmatan atasmu wahai Abul Munzir, yakni kunyahnya Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ayat kursi ini nanti akan mempunyai lisan dan dua bibir yang mensucikan Allah di sisi tiang arash. Ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Abdul Razak dan lain-lain para perawi hadis. Jadi ayahanda dan ibunda, dari hadis ini ada pelajaran yang kita ambil, yakni Nabi SAW biasa mengajari para sahabat itu, yakni dengan tanya jawab, bersoal jawab. Jadi bukan Nabi nggak tahu atau belum tahu, tapi beliau ingin mengajarkan. Beliau bertanya dalam hal ini yakni kepada Ubay, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Lalu Ubay tadi berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, di sini ada pelajaran juga. Kalau kita ditanya orang tidak tahu, memang kita nggak tahu.
Maka kita menjawabnya, yakni Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adalah pengakuan yang sangat besar bahwa kita memang tidak memiliki ilmu kalau memang nggak tahu. Jadi ustadz juga begitu, kalau memang nggak tahu jawab, la adri, saya tidak tahu. Kalau bahasa baratnya I don't know. Betul nggak? Saya ini nggak paham bahasa Inggris. I don't know, ini nggak tahu. Apalagi yang bukan di bidang kita. Di bidang kita saja, misalnya kayak saya ditanya soal agama, ya saya mau balik. Tapi nggak semua pelajaran saya tahu. Nggak apa-apa kita jawab. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Ibu, saya belum tahu. Nanti saya cari tahu. Dan ini kata para ulama, ini adalah separuh daripada ilmu. Nggak, bukan aib. Bukan saya jadi jatuh si Amri. Oh masa jadi ustaz nggak tahu lah. Nggak semua tahu bahwa disiplin ilmu saja berbeda-beda. Dalam ilmu agama itu jarang sekali ulama yang menguasai seluruh disiplin ilmu. Quran saja ada tilawahnya, ada tafsirnya, ada asbabul wurudnya. Nggak semua bisa menguasai. Sedikit dari yang paling sedikit ulama bisa menguasai seluruh disiplin ilmu. Nah sekarang ini terjadi kerusakan yang sangat besar, ya kan, terutama sejak media sosial. Karena semua orang berbicara tentang apa? Segala sesuatu yang kadang-kala bukan bidangnya. Maka terjadilah kerusakan itu, ya kan? Sampai kita lihat yang terakhir ini dalam bidang agama viral. Yakni sekelompok orang yang pergi ke Mekah itu umroh atau haji cukup masuk ke dalam apa ya nak? Goa. Betul nggak? Nah ini kan fitnah, ini kerusakan ini. Ini muncul dari orang-orang yang tidak punya ilmu. Dia berbicara tanpa ilmu. Padahal Allah mengatakan wala taqfuma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti segala sesuatu tanpa ilmu, karena pendengaran dan penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab. Ini kaidah yang besar bahwa Islam mendasari semua dengan ilmu. Sampai Imam Bukhari membuat bab khusus dalam kitabnya Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan berbuat. Ya. Kemudian Rasulullah mengulanginya lagi berkali-kali. Tahu? Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab ayat kursi. Dia menjawab akhirnya ayat kursi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga ilmu ini menjadi kenikmatan atasmu wahai Abul Munzir. Wah, ini jadi ada hikmah di sini. Jadi kita boleh mendoakan seseorang itu setelah kita melihat satu keutamaan atas dia. Ibunda melihat ada keutamaan pada anak cucu ibunda, maka doakan dia. Juara apa, menang apa, doakan dia. Semoga ini memberi keberkahan kepada ananda, kepada cucunda, subhanallah. Ya. Kemudian di sini ada tersirat, yakni sunnahnya memberi kunyah, ya, panggilan. Ya. Sudah pernah kita bahas, ya, Abul Munzir. Lalu Nabi SAW memberikan, dan ini menjadi inti daripada pembahasan kita itu, yakni kata beliau menambahkan, lalu beliau mensyarahkan, menjelaskan apa yang beliau tanya itu. Kata beliau, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sungguh wahai Mu'az, ayat kursi ini nanti dia akan punya lisan, paham lisannya, dan dua bibir yang mensucikan Allah di sisi tiang aras.
Nah, kita cukup beriman saja terhadap sabda Nabi ini. Dan tidak perlu kita bertanya bagaimana lisan dan bibir ayat kursi itu. Gak perlu. Cukup kita beriman saja. Oh, nanti kata Nabi, ayat kursi itu akan punya lisan, punya dua bibir yang akan mensucikan Allah di tiang aras. Nggak usah kita tanya bagaimana bentuknya, enggak. Itu akidah Ahlussunnah, yakni mengimani apa yang disabdakan Nabi SAW, apa yang difirmankan Allah, dan kita tidak menolaknya, dan kita tidak mengubahnya, dan kita tidak mempertanyakannya, dan kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Nanti ada pembahasan sendiri pada bab asma dan sifat. Yang kedua, ayat kursi sebagai doa perlindungan dari setan. Nah, ini Bunda nih kan, apa Ibunda sering mendengar orang kesetanan? Atau Ibunda pernah menyebutkannya kesetanannya? Atau Ibunda pernah sendiri berkata, kayaknya mama ini kesetanan deh. Nah, ini ada nih solusinya. Yakni baca ayat kursi. Kenapa? Bahwa ayat kursi itu sebagai doa perlindung dari setan. Ada riwayat, ini riwayatnya panjang ya, tapi harus saya sampaikan supaya kita bisa ambil hikmahnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW mewakilkan aku, memberi amanah kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan, yakni zakat fitri, zakat fitrah kalau kita sebut ya. Maka datanglah seseorang dan ia pun mengambil segenggam makanan. Maka aku menangkapnya dan kukatakan, aku akan laporkan kau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, sungguh aku akan membutuhkannya. Jadi dia memberi alasan, orang yang ditangkap oleh Abu Hurairah itu. Aku butuh nian dengan makanan ini. Aku ini punya keluarga dan sangat butuh ini. Lalu Abu Hurairah berkata, oke, aku akan melepaskanmu. Ketika pagi hari, dia ditanya oleh Rasulullah SAW bahwa Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh orang semalam itu yang ngambil harta zakat fitrah tadi? Lalu Abu Hurairah jawab, ya Rasulullah, dia mengeluhkan bahwa dia mengambil, mencuri itu karena ada kebutuhan, yakni keluarganya. Ya, maka aku mengasihaninya dan aku lepaskan dia. Nah, malam kedua dan malam yang ketiga terjadi lagi seperti itu. Dan pagi harinya, ya, Masya Allah, terpotong ini. Pagi harinya Nabi bertanya lagi seperti pagi yang kemarin. Ya, apa yang kau lakukan? Jadi dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian malam yang ketiganya ibunda terjadi lagi. Lalu ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Lalu orang tadi yang ditangkap oleh Abu Hurairah tadi, dia kasih lagi alasan. Lepaskanlah aku. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang malam ketiga kok dia ngasih alasan lain, lepaskan aku. Kelak, yakni sebagai imbalannya, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya akan manfaat untuk kau. Lalu penasaranlah Abu Hurairah, apa itu ya kan? Lalu orang itu berkata, apabila kau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-ayat, sampai akhir ayat itu. Orang itu berkata, sungguh engkau senantiasa akan mendapat penjagaan dari Allah.
dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Maka kata Abu Hurairah, aku lepaskan dia. Lalu pagi harinya Nabi bertanya lagi, Abu Hurairah, apa lagi yang terjadi semalam? Lalu Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, beda ini. Yakni beda kayak malam pertama dan malam kedua. Malam ketiga ini dia ngasih alasan, yakni dia mau ngasih manfaat kepada aku, dan aku pun akhirnya melepaskan dia karena aku anggap dia sudah ngasih manfaat. Yakni dia mengajari. Apa itu kata Rasulullah? Yakni dia berkata, orang tadi yang saya tangkap tadi Rasulullah, dia berkata, kalau aku mau baring, mau tidur tempat tidurku, bacalah ayat kursi sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-ayat, sampai akhir itu. Maka aku lepaskan. Ya. Jadi Nabi SAW akhirnya berkata, ketahuilah sesungguhnya dia, yakni orang itu sudah berkata jujur kepadamu Abu Hurairah. Padahal dia itu pendusta. Padahal dia itu pembohong. Tahu nggak kau Abu Hurairah, kata Nabi, siapa orang yang kau ajak ngomong 3 malam berturut-turut? Kata Abu Hurairah, tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa, yakni dia itu adalah syaitan, ya. Zalika syaitan. Zalika syaitan, dia itu kata Nabi, itu setan. Ya. Jadi ada beberapa faedah dalam hadis ini ya Anda Ibunda. Jadi yang pertama, terkadang ini hadis ya sahih ya, dikeluarkan oleh Bukhari, Nasai, ya, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Yang pertama, yakni terkadang setan itu dia tahu apa yang bermanfaat untuk kita, yakni orang Islam, kaum mukmin. Jadi setan tak tahu. Yang kedua, kadang orang yang jahat itu dia bisa ngambil pelajaran, tapi pelajaran atau hikmah itu gak kasih manfaat dia untuk dia sendiri. Akan tetapi pelajaran itu bisa diambil oleh orang lain, sehingga bermanfaat untuk orang lain. Nah, kenyataannya kan banyak kita lihat. Iya kan? Ada orang yang bisa menyampaikan sesuatu, dia sendiri tidak mengamalkan. Tapi orang lain marah mengamalkannya. Saya tidak nuduh orang itu berarti setan, bukan. Tapi ini lihat, setan saja dia dapat pelajaran itu dari ayat kursi tadi, tapi dia sendiri gak dapat hikmahnya. Dia tahu itu. Yang ketiga, nah itu tadi yang kita bilang, ada seseorang tahu tapi dia tidak mengamalkannya. Yang keempat, ada kalanya orang kafir itu membenarkan apa yang dipercayai orang mukmin, tapi pembenarannya itu tidak menjadikan dia beriman. Yang kelima, pendusta itu kadang ya ayahanda bisa benar. Pendusta itu kadang ya. Nah, ini harus ada pembuktian oleh orang yang benar juga, yang orang paham. Gak bisa kita ini. Terkadang. Yang keenam, dari hadis ini kita tahu sifat, tabiat yang dimiliki oleh syaitan itu apa? Pendusta, pembohong. Hati-hati ini, pendusta, pembohong. Yang ketujuh, bahwa setan ada kalanya menyerupai, ya tadi. Itu kan setan, tapi dia menyerupai laki-laki yang mencilok, maling harta zakat fitrah itu. Ditangkap oleh Abu Hurairah tadi. Jadi sebagian, jadi bahwa setan itu ada kalanya dia berubah, yakni menyerupai atau menyamar sebagai rupa berbagai, yakni tidak bentuk aslinya. Sedangkan bentuk kalau dia dalam bentuk asli tidak bisa kita lihat.
ibunda ya. Jadi kalau ada ibunda atau ayahanda melihat sesuatu, ya, itu sebenarnya bukan wujud setan yang asli, akan tetapi dia menyerupai sesuatu itu untuk menakut-nakuti manusia. Karena dalam bentuk asli nggak bisa kita lihat. Dalilnya mana, Ustaz? Dalilnya ayahanda ibunda bisa lihat surah Al-A'raf ayat 27. Al-A'raf itu surah ke-7. Kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu, sesungguhnya dia setan itu dan pengikutnya itu, ya, min haitsu la tarawnahum, dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Yang kedelapan, orang yang dipercaya untuk menjaga sesuatu itu disebut wakil. Nah, jadi sebagaimana Abu Hurairah tadi disuruh oleh Nabi untuk menjaga harta, yakni zakat fitrah tadi. Yang kesembilan, bahwa jin itu memakan makanan manusia dan menampakkan diri kepada manusia dengan syarat yang telah disebutkan, yaitu tidak dengan rupa aslinya. Jadi kenapa dia mencuri makanan tadi? Ya, memang jin, syaitan itu makan makanan kita, ibu. Makanya dalam sunnah Nabi SAW nggak boleh kita menyisakan makanan. Kata Nabi, itu kita memberi makan jin, syaitan, dan seterusnya. Ada bab khususnya itu. Yang ke-10, bahwa syaitan itu berbicara dengan bahasa manusia, yakni dia ngobrol dengan Abu Hurairah tadi. Yang ke-11, bahwa setan itu sering mencuri dan menipu. Yang ke-12, di dalam hadis ini terdapat keutamaan ayat kursi. Nah, ini yang kita bahas. Yang ke-14, di dalam hadis ini ada dalil bahwa pencuri tidak dipotong tangannya kalau dia ada sebab yang dibenarkan syariat. Apa itu? Misalnya karena dia kelaparan. Dan dia mengambilnya juga tidak sampai batas untuk dipotong tangan. Jadi kita kalau ada orang mencuri, kalau hanya sekedar mengambil sesuatu yang sepele, ya, misalnya ngambil ubi kayu sedikit, ya kan? Mungkin dia boleh jadi kita, kenapa kok ngambil ubi kayu nih? Anak aku belum makan, Pak Ustaz. Ya kita harus contoh itu tadi. Jadi adilnya itu. Bahkan di zaman Umar itu pernah. Karena paceklik, zaman itu paceklik, jadi orang-orang yang mengambil orang lain pada batas tertentu, ya ini cuman makanan yang sedikit, untuk sekedar menghilangkan laparnya, itu dimaafkan. Jadi sempurnanya ajaran Islam itu, ya. Yang kemudian yang ke-15, di dalam hadis ini terdapat dalil diterimanya uzur atau alasan dan menutupi kesalahan orang yang dianggap jujur. Yang ke-16, Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib. Tentu ini sudah dikasih tahu oleh Allah. Ya, kok bisa tahu Nabi SAW pada pagi harinya apa yang orang semalam? Padahal Abu Hurairah nggak cerita dengan. Nah, itu Nabi SAW, istimewaan Nabi SAW. Kemudian pelajaran dari hadis ini, ayahanda ibunda, di dalam hadis ini juga terdapat dalil bolehnya mengumpulkan zakat fitri atau zakat fitrah sebelum malam hari raya Idul Fitri. Nah, ini dalilnya ini. Jadi kalau pengurus Masjid Al-Mujahidin mau mengumpulkan zakat fitri, boleh beberapa hari sebelum Lebaran. Bahkan mendistribusikannya karena takut telat atau apa. Nah, ini dalilnya, ya ini boleh. Nah, sudah tahu lah kita. Kemudian keutamaan ayat kursi yang ketiga, ibunda. Di dalam ayat kursi terdapat nama Allah yang paling agung.
Dari Asma bin Yazid bin Sakan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai dua ayat. Apa dua ayat itu? Ya, yakni yang ada di surah Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang ada di surah Al-Imran ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata beliau, yakni SAW, Nabi SAW berkata, inna fihi masmallahil a'zam. Sesungguhnya pada dua ayat ini terdapat nama Allah yang paling agung. Nah, ini dalilnya. Yakni di dalam ayat kursi itu terdapat dua nama Allah yang paling agung. Apa itu? Al-Hayyu, Al-Hayyu wal Qayyum. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain yang sampai kepada Nabi, Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, nama Allah yang paling agung, yang apabila kita berdoa dengannya, maka Allah akan mengabulkannya. Ya, ada pada 3 surat, Ibunda. Al-Hayyu wal Qayyum. Pertama surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada di surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada di surah Toha, wa anatil wujuhul hayyil qayyum. Semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Quran surah Toha ayat 111. Jadi walillahi al asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, Allah itu punya nama-nama yang baik, yang bagus. Maka fad'uhu biha, berdoalah kamu dengan nama-nama Allah itu. Jadi Ibunda, kita berdoa boleh dengan apa? Asmaul husna, yakni Al-Hayyu wal Qayyum. Jadi Ibunda berdoa Al-Hayyu wal Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang terus menerus mengurus makhluknya. Apa doa Ibunda? Ini sunnah. Jadi salah satu sunnah berdoa itu, ayahanda Ibunda, kita menyebut asma Allah. Dan bisa disesuaikan dengan permohonan kita. Ayahanda berdoa ini minta rezeki. Ayahanda berdoa, kakanda berdoa, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, berikan aku rezeki. Ibunda ingin doa tambah ilmu, doa ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, berikanlah aku tambahan ilmu. Jadi disesuaikan. Ya Syafi, wahai Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku. Jadi doa-doa Asmaul Husna itu adalah sunnah dibaca ketika kita bermohon bermunajat kepada Allah. Termasuk tadi yang ada di surah di ayat kursi tadi dan 2 ayat surah yang lain, Toha dan Ali Imran itu, yakni Al-Hayyu wal Qayyum. Ya Hayyu, makanya kita sering ya Hayyu ya Qayyum, karena ada hadis khususnya tadi, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nama Allah yang paling agung yang apabila kita berdoa dengannya maka Allah akan mengabulkannya, ada pada 3 surat, surah Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha. Ismullahil a'zamul ladzi iza du'iya bihi ajaba fi suwarin thalathin, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Toha. Kemudian yang keempat, keutamaan dari ayatul kursi ini, ayahanda dan ibunda, orang yang membaca ayat kursi setelah selesai melakukan sholat fardu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam sorga. Amri ulangi nih. Orang yang membaca ayat kursi setelah selesai melakukan sholat fardu, sholat wajib,
akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Mana dalilnya Ustaz? Ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli shalah, fi kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, membaca ayat kursi di setiap selesai melakukan sholat fardu, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan An-Nasai, Ibnu Sunni, dan yang lain-lain. Maksudnya, tidak ada yang menghalangi orang yang membaca ayat kursi ba'da sholat fardu dengan dia dan surga kecuali kematian. Yakni maksudnya apabila dia mati maka dia masuk surga. Alangkah besarnya, yakni keutamaan, fadilah, manfaat dari baca ayat kursi, ayahanda. Jadi ayahanda, ibunda, jangan anggap remeh baca ayat kursi itu ba'da sholat wajib itu. Ini harus terhunjam di dada-dada ayahanda, di dada-dada ibunda, di dada Amri ini. Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhuli jannati illa an yamut. Barang siapa baca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Ya subhanallah. Jadi ternyata ibunda, banyak sekali hal-hal yang kita anggap sepele kita lakukan tuh ternyata mengandung keutamaan yang sangat besar. Amri yakin nih, ayahanda dan ibunda nih, saya yakin kita hafal ayat kursi ini dan kita baca itu setiap ba'da sholat wajib, ba'da sholat subuh, sholat zuhur, ba'da sholat asar, ba'da sholat maghrib, ba'da sholat isya, ba'da sholat Jumat. Tapi kita nggak tahu. Nah, subuh ini kita dari tahu lagi nih betapa besarnya keutamaan itu. Ini kalau terhunjam dalam diri kita, kita tidak lagi malas-malas zikir habis sholat wajib itu. Dan ada tuh beberapa zikir ba'da sholat kan? Ada kalau dalam baca ayat itu, yakni kita baca surah apa? Surah Al-Quluhu, surah Ikhlas. Kemudian kita baca apa? Surah Al-Falaq. Kemudian kita baca surah apa? Surah An-Nas. Lalu kita lengkapi dengan ayatul kursi. Ini ayahanda. Jadi apa yang ayahanda tuh besar pahalanya masuk surga. Bukan Amri yang ngecek ibunda. Ini Nabi. Dan Nabi itu dia berkata nggak bohong. Wa ma yantiqu hanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau berkata tidak nurut hawa nafsunya. Dia berkata menurut wahyu yang diturunkan kepada dia. Allah yang memberitahu. Muhammad beritahu kepada umatmu. Jadi siapa yang membaca ayat kursi ba'da sholat fardu, maka aku akan masukkan dia ke surga. Nah, itu gak mungkin Nabi berkata ini kalau bukan Allah yang memberitahu kepada beliau. Jadi itulah kadang-kala kita ini menganggap remeh sesuatu padahal dia besar sekali manfaatnya, ya. Kemudian yang kelima, ayat kursi sebagai zikir pagi dan petang yang dapat melindungi kita dari gangguan setan. Nah, ibunda ini dapat nih. Ya, ini kalau kita ingin terlindung dari gangguan setan, salah satunya apa? Baca ayat kursi. Ini hadisnya ibunda dari Ubay bin Ka'ab juga. Jadi di hadis ini dikatakan bahwa Ubay bin Ka'ab punya sejumlah kurma kering yang terus berkurang tanpa dia tahu sebabnya. Pada suatu malam dia jaga
Lalu dia dapati seekor binatang melata yang menyerupai anak remaja. Ubay mengucapkan salam kepada anak itu, dan ia pun menjawab salam. Ubay bertanya, siapa kau? Jin atau manusia? Maka anak itu menjawab, jin. Ubay berkata, tunjukkan tanganmu. Lalu anak itu menunjukkan tangannya. Ternyata tangannya itu mirip dengan tangan anjing, dan bulunya pun seperti bulu anjing. Ubay bertanya lagi, seperti inikah wujud jin? Jin itu menjawab, bangsa jin telah mengetahui bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Ubay bertanya, kenapa sebabnya kau datang ke sini? Maka jin itu menjawab, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau adalah orang yang suka bersedekah, maka kami datang untuk mencuri makananmu. Ubay bertanya, apa yang dapat menyelamatkan kami dari kalian? Maka jin itu menjawab, ayat ini, yakni yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yakni ayat 255. Kata jin tadi, barang siapa membacanya pada sore hari, ia pasti dilindungi dari kami, yakni bangsa jin. Dan barang siapa membacanya di pagi hari, ia pasti dilindungi dari kami sampai sore hari. Maka pada pagi harinya Ubay datang kepada Rasulullah, lalu dia cerita peristiwa semalam. Maka Rasulullah menjawab, sodaqol khabith, yakni makhluk yang buruk itu, yakni khabith itu, yakni jin tadi yang mencuri tadi, dia telah berkata jujur. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan Hakim, Nasai, Tobroni dan lain-lain. Jadi dari hadis ini ayahanda ibunda sekalian, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca ayat kursi dan menjadikannya zikir kita. Nah, di sini dikatakan yakni pada waktu pagi dan petang. Amri yakin ibunda sering melafazkan yakni zikir pagi dan petang. Salah satu bagian zikir pagi dan petang itu adalah membaca ayatul kursi. Ya. Jadi kurang lebih kalau hari semalam tuh ibunda ayahanda ya, kita baca ayat kursi ini 8 kali lah minimal. Kapan itu Ustaz? 2 kali pagi dan sore. Pagi sekali, sore sekali. Ya, ini zikir pagi dan petang. Sekali kita mau tidur. 5 kali ba'da sholat. Berarti totalnya berapa? 8 kali. Ya. 8 kali. 2 kali ba'da sore, sekali ketika tidur. Nah, ingat waktu tidur itu kan ada tuh. Tidur itu apa? Kita sebelum tidur kita zikirnya itu sunnahnya baca 3 kul, lalu meraupkannya ke apa? Ke badan yang bisa kita sentuh, lalu membaca ayat kursi. Itu insya Allah dilindungi kita dari segala keburukan sampai pagi. Subhanallah, tak ada terasa sudah berbunyi ini. Dan mohon maaf, ini baru sampai poin 5 keutamaan, belum masuk tafsirnya ini. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Boleh jadi di pertemuan di Ramadan, subuh Ramadan, saya kebagian Ahad pagi ya. Berarti Ahad besok lagi. Pas ya? Insya Allah, atau kita lanjutkan atau pembahasan yang lain. Allah Ta'ala alam. Ayahanda dan bunda yang dimuliakan Allah, apa ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Disilahkan. Alhamdulillah, sepertinya tidak ada yang menambahkan atau bertanya, dan ini menunjukkan bahwa subuh kali ini saya berhasil mengajar di sini karena tidak ada yang bertanya. Itu menunjukkan sebuah keutamaan kembali kepada Allah.
Kalau ada yang tanya, apalagi ada yang protes, ini berarti gagal saya. Alhamdulillah. Ayahanda dan ibunda sekalian dimuliakan Allah, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur ayahanda dan ibunda, diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang, sehingga kita semua dapat bertemu dengan bulan yang penuh barakah, yakni bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk memperbanyak ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita kekuatan, ilmu dan pemahaman, dan Allah berikan kepada kita, balas kita dengan pahala yang besar. Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah masukkan kita ke surga dengan sebab kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.